bersyukur oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan kami boleh ada. Kami bersyukur kami punya Allah yang mempunyai kasih yang luar biasa dalam hidup kami. Ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kami dalam kami menjalani hidup sebagai orang percaya bahwa Allah mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami sebagai orang percaya yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur hari ini oleh karena kebaikan Tuhan. Kita bisa ada, kita bisa bernafas, semua karena anugerah Tuhan. Di siang hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Bunyinya demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam renungan kali ini, kita akan belajar bersama tentang kasih Bapa. Kasih Bapa di sini ketika saya perhatikan, yaitu berbicara tentang kasih yang kekal, kasih yang tanpa syarat. Ketika Allah mengasihi saya dan saudara, kita dikasihi dengan kasih yang tulus dari Bapa. Dalam ketidakberdayaan kita sebagai manusia berdosa, Allah mau menunjukkan kasih Allah kepada kita lewat anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang diutus datang ke dunia, menderita, disalibkan, mati, bahkan terangkat ke sorga untuk saya dan saudara. Ini merupakan satu hal yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Bukti kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bukan kasih yang karena memandang kebaikan kita, memandang kehebatan kita, tetapi inilah kasih Allah. Kasih yang merupakan sebuah karakter Allah yang luar biasa yang Allah nyatakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, ketika kita hidup bergandengan bersama dengan orang lain, marilah kita berusaha untuk mengasihi dengan kasih yang tulus, bukan hanya kasih yang mencari alasan untuk mengasihi, karena dia sahabat, karena dia berbuat baik kepada kita, lantas kita mengasihi. Tetapi jadikan kasih itu sebagai sebuah karakter dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini bagian yang pertama, dan hal yang kedua yaitu kasih Allah berkaitan dengan pemberian yang terbaik. Perhatikan dalam pembacaan kita dalam bagian yang kedua, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di sini merupakan gambaran tentang pemberian Allah yang terbaik dengan nilai kualitas yang terbaik ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal. Ini menggambarkan sebuah pemberian yang terbaik dari Allah kepada manusia. Oleh karena itu mari kita belajar sebagai manusia ciptaan, kita memberikan yang terbaik kepada Allah. Melakukan semua hal yang terbaik kita persembahkan kepada Allah. Memberikan hidup yang bernilai kepada Allah. Hidup yang benar-benar kita persembahkan kepada Allah. Kita berusaha hidup untuk terus menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Bapa. Dan bagian yang ketiga, kasih Allah berkaitan dengan keadilan Allah. Bagian yang terakhir dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 menceritakan bahwa hanya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Menggambarkan tentang supaya manusia tahu bahwa ini kasih Allah berkaitan dengan keadilan Allah. Oleh karena itu, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita harus terus berpikir bahwa saya dan saudara hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan ketika kita hidup, kita harus berpikir bahwa satu saat kita akan kembali kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, keadilan Allah akan terus dinyatakan dalam setiap kehidupan orang percaya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. 3 bagian tentang kasih Allah. Kasih Allah yaitu kasih yang tulus. Kasih Allah yaitu kasih dengan pemberian yang terbaik. Kasih Allah yaitu kasih berkaitan dengan keadilan Allah. Puji Tuhan, amin, kebenaran firman Tuhan. Haleluya.